Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Dan saat ini biarlah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Segala pergumulan, segala sakit penyakit yang mungkin sampai saat ini belum sembuh, tapi biarlah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin kita, dan biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Mari kita mau katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Amin Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Oh, biarlah kami saat
percaya Tuhan akan kuasa-Mu Yesus. Engkau Allahku yang maha tahu akan segalanya. Dan Engkau Tuhan yang akan selalu menolong kami dalam keadaan apapun kami. Tapi biarlah kami tetap terus sabar, tetap terus mengikut-Mu Tuhan, sampai akhir hayat kami. Dan biarlah Tuhan, segala rencana-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Walaupun terkadang itu tidak mudah Tuhan, terkadang menyakitkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan itu adalah proses untuk kami menjadi bejana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah siang hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, mau mendengar perkataan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu menyampaikan firman dengan kalimat yang singkat, dengan kalimat yang jelas, supaya dapat dimengerti oleh saat ini yang mendengarkan dan melihat pada ibadah pada siang hari ini. Dan terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu tetap terus bekerja di dalam kehidupan kami saat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat siang. Apa kabar saudara? Hari ini kita bersyukur kita masih dipertemukan siang hari ini. Kita percaya bahwa itulah anugerah yang Tuhan diberikan kepada kita. Dan biarlah saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sharing tentang firman Tuhan. Dan biarlah apapun yang menjadi rencana, apapun yang menjadi kebutuhan saudara-saudara, biarlah saat ini kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan salah satu yang mungkin menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita adalah kekhawatiran. Seberapa besar kekhawatiran ada di dalam diri kita. Dan Tuhan berfirman bahwa kekhawatiranmu itu tidak akan bisa menolong kamu. Dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Kita percaya. Tetapi terkadang kita meragukan, terkadang kita tidak percaya akan kuasa Tuhan, sehingga kekhawatiran kita lebih besar daripada pengharapan kita kepada Tuhan. Teman saya, mungkin ada beberapa teman saya, mungkin besok saya juga mungkin akan mengalaminya ya. Ada anaknya yang akan masuk ke SMA. Biasa, jikalau akan masuk ke SMA pasti ada suatu nilai yang harus dicapai. Dan pada waktu itu sering lihat statusnya dia sih, wah anakku sekarang sudah di peringkat, kalau masuk ke suatu SMA itu harus, mungkin di SMA tersebut harus berapa puluh besar gitu ya, 50 atau 60 atau 100 besar. Padahal yang mendaftar mungkin lebih dari itu ya, lebih dari 100, mungkin 2 kali lipatnya. Nah, dia update status terus tiap kali turun. Wah, di peringkat 50 nih. Terus, wah, anakku sekarang di peringkat 60. Wah, update status terus. Peringkat 80. Akhirnya sampai hari-hari terakhir anaknya tidak masuk ke dalam kualifikasi yang akan masuk ke dalam SMA tersebut. Kadang itu menjadi kekhawatiran yang besar. Kita bukan mendekat kepada Tuhan, kita bukan minta tolong pada Tuhan, tetapi kita malah update status, membuat status sehingga sebetulnya itu nggak berguna. Tetapi lah itu, manusia seperti itu. Terkadang kekhawatiran kita itu melebihi dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan mungkin tidak semua kekhawatiran itu jelek. Ada yang pada waktu itu Rasul Paulus khawatir akan teman-temannya, bahwa dia tidak bisa melakukan pekerjaannya di wilayah mungkin Korintus, Tesalonika. Mungkin ada jemaat-jemaatnya jemaat Paulus yang
tidak bisa melakukan perintah Tuhan, ataupun khawatir akan apa yang dilakukan oleh teman-temannya atau murid-murid Paulus ini tidak sesuai dengan apa yang Paulus harapkan. Nah, tetapi kekhawatiran yang tidak bagus ialah kekhawatiran yang tidak mempercayai akan kuasa Tuhan. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 34. Mari kita baca sama-sama Matius 6 ayat 34. Di situ dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jika kita melihat konteks di dalam Matius 6 ini, di ayat 25 sampai 34 membahas tentang hal kekhawatiran. Tapi di ayat sebelumnya Tuhan Yesus membahas tentang hal mengumpulkan harta. Di dalam korelasinya, sebelum hal kekhawatiran, hal mengumpulkan harta. Jadi kemungkinan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu ialah soal kehidupan. Bagaimana khawatir soal tentang kehidupan, bagaimana akan makan, bagaimana mungkin mencari uang, bagaimana akan masa depan. Pada konteks ini ya, dikatakan bahwa juga siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Jadi, jika kita khawatir tidak akan menambah jalan hidupnya, ataupun bisa katakan kalau kita khawatir berlebihan ataupun khawatir yang berlebihan, itu tidak akan menambah masalah itu selesai, tetapi akan malah menumpuk, semakin menumpuk dan semakin menumpuk, dan itu bisa menimbulkan stres, bisa menimbulkan mungkin sampai sakit. Itu yang tidak diinginkan Tuhan, seperti itu. Kekhawatiran dalam hal masa depan. Mungkin saat ini anak-anak muda yang bingung mau bekerja di mana, ataupun belum dapat jodoh, ataupun orang tua yang khawatir akan masa depan juga anaknya, bagaimana hari tua saya. Mungkin juga orang saat ini yang bekerja di suatu perusahaan khawatir juga akan bagaimana ke depanku, apakah di masa seperti ini bisa saja kapan-kapan saja aku bisa di PHK. Tetapi di sini dikatakan jika kekhawatiran kita menambah setiap harinya dan tidak pernah merasa aku sekarang ini di dalam perlindungan Tuhan dan aku percaya tidak seperti itu, maka semakin lama iman saudara-saudara akan goyah, dan semakin lama Tuhan tidak akan mempercayai Tuhan, tetapi akan berusaha dengan kekuatan sendiri, padahal kekuatan kita tidak seberapa. Kekhawatiran kita tuh ada di pundak kita, kuk itu ada di pundak kita. Dan seberapa kuat sih pundak kita? Dengan tulang mungkin yang nggak terlalu kuat, otot-otot yang mungkin juga tidak terlalu kuat. Kalau kita dibebani dengan kekhawatiran, dibebani dengan pergumulan yang tidak selesai, dan semakin lama kita tidak akan kuat. Ada hal yang bisa dilakukan orang saat tidak kuat dalam menjalani hidup. Bisa saja dia menjadi stres dan gila. Bisa saja dia bunuh diri. Banyak artis-artis di luar sana, ataupun yang mungkin sekarang ini artis Indonesia, bunuh diri karena tidak kuat akan tekanan hidup. Maka dari itu, janganlah menambah kekhawatiran kita setiap hari. Kekhawatiran bulan depan, kekhawatiran mungkin minggu depan, kekhawatiran hari esok, atau kekhawatiran tahun depan. Janganlah dipikirkan, janganlah dikhawatirkan, tetapi biarlah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin saya gampang mengatakan itu,
Tapi saya juga menjalani bahwa saya juga manusia, pasti ada kekhawatiran di dalam diri saya. Tetapi marilah saat ini kita sama-sama belajar. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tetapi sebelum ayat 34 dikatakan supaya kekhawatiran kita hilang, yaitu apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kuncinya di sini, saudara-saudara. Jika tidak mau kekhawatiran saudara-saudara terus ada di pundak saudara-saudara, terus membuat pikiran saudara-saudara menjadi stres, menjadi galau, menjadi depresi, mari saat ini carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baca firman Tuhan tiap hari. Bangun hubungan dengan Tuhan tiap hari. Sembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu akan membuat saudara-saudara menjadi dekat dengan Tuhan. Yang pasti, hati saudara bersihkan. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci, dengan hati yang selalu rindu akan dekat dengan Tuhan, itu akan membuat saudara-saudara tenang tinggal di dalamnya. Dan kita bisa juga lihat bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa rahmat kasih setia Tuhan itu setiap hari selalu baru. Di Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kesusahanmu cukuplah untuk sehari. Karena apa? Karena kasih Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap hari. Rahmat Tuhan juga selalu baru setiap hari. Maka dari itu percayalah kepada Tuhan. Jangan percaya terhadap omongan motivator. Jangan percaya terhadap kekuatan kita sendiri. Jangan percaya terhadap mungkin orang terdekat kita dengan memberi saran yang mungkin baik tetapi bisa menjerumuskan saudara-saudara. Tetapi percayalah pada Tuhan. Percayalah pada firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Itu yang menjadi kunci saudara. Untuk saudara tidak menjadi khawatir. Untuk saudara bisa melewati pergumulan yang mungkin saudara saat ini jalani. Saya tidak tahu pergumulan apa yang mungkin saudara jalani. Setiap hari, setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan, kekhawatiran kita berbeda-beda. Maka dari itu, biarlah saat ini yang memiliki kekhawatiran, memiliki pergumulan, memiliki mungkin sakit yang tidak sembuh-sembuh, atau pergumulan di bidang hal ekonomi, di masa sekarang ini banyak sekali bisnis yang bangkrut, banyak sekali ekonomi yang jatuh. Tetapi biarlah segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya jika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Tuhan tidak akan pernah mengabaikan pergumulan saudara-saudara. Dan mari saat ini kita mau berdoa, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, kami manusia yang penuh dosa dan penuh kekhawatiran. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami manusia yang tidak kuat, yang selamanya tidak kuat menanggung beban yang ada di pundak kami. Tapi biarlah saat ini Tuhan kami belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran hanya kepadamu. Menyerahkan segala beban ini yang ada di pundak kami ini kepadamu Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tutup mata. Asalkan kami mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu, maka segala kebenaran, segala keadilan, segala kekuatan, segala pengharapan akan diberikan kepada kami. Kami pegang firman-Mu Tuhan, dan kami akan percaya kepadamu Tuhan 100%. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Firman yang singkat pada siang hari ini biarlah menjadi kekuatan yang saat ini mendengar dan melihat.
Biarlah saat ini Tuhan, segala rencana kami Tuhan, kami serahkan ke dalam rencana-Mu. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat ibadah pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Teman-temanku, saudara-saudaraku yang saat ini melihat dan mendengar, mungkin firman ini menjadi kekuatan, menjadi pewahyuan, menjadi berkat buat saudara-saudara. Biarlah saudara-saudara bisa share ke teman-teman, ke saudara-saudara kalian, ataupun orang yang membutuhkan jawaban untuk pergumulan di setiap kehidupannya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.